Shalom, ada sukacita. Kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Jadi tema pada pagi hari ini yaitu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib dan Dia akan memberikan kemenangan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pertama kemenangan atas dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 ada tertulis, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Dan juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 dijelaskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah kita yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan dalam namanya bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dia lahir dari Allah. Juga orang yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Dunia berbicara tentang segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Semuanya ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita atas dosa. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan diberikan kepada kita kuasa otoritas, dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kita akan mengalahkan dunia ini. Kita juga akan mengalahkan juga Bapa, khususnya keinginan mata, keinginan daging, keinginan dan keangkuhan hidup. Hal ini sangat-sangat susah dilakukan kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Karena keegoisan hati kita kadang tanpa kita sadari, hal itu sering kita lakukan. Tapi Tuhan sudah datang ke dunia ini menebus setiap dosa kita. Jadi kita yang lahir dari Allah, kita bisa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Mari pada akhir zaman ini untuk kita senantiasa kuat di dalam Tuhan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita untuk mengalas atas dosa. Karena di sekarang sudah dalam akhir zaman, jadi banyak godaan, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh dan kita lemah. Banyak godaan yang diberikan oleh iblis. Karena apa? Banyak hal, apalagi kita dalam kesulitan keuangan. Dan kita akhirnya kalau kita tidak kuat, maka kita akan digoncangkan karena banyak tawaran-tawaran dari iblis. Yang kedua itu banyak hal, karena kalau kita nggak punya sesuatu, maka kita akan mencari dan mencari. Tapi kalau di luar Tuhan, hal itu mudah dan gampang. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari supaya kita tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berapa lama lagi Tuhan datang? Jadi kita tetap setia. Sekalipun tidak banyak yang datang ibadah, tapi kita tetap setia, kita mencari Tuhan. Karena kita mau dapat surga, itulah kita harus menderita di dunia. Iblis tidak senang, banyak hal yang dia tawarkan seperti ini, ingin hidup bebas, ingin mau seperti ini, tidak mau diatur orang. Banyak hal karena keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita tanpa kita sadari. Tapi Tuhan telah berikan kepada kita yaitu hidup yang berkemenangan. Tuhan beri kita kekuatan untuk kita bisa mengalahkan dunia itu, yaitu dengan iman kita. Marilah kita punya pengharapan iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kemenangan atas maut. Dalam 1 Korintus pasal 5 pasal 54 ada tertulis, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita kemenangan atas maut. Adam dan Hawa membawa seluruh manusia kepada maut oleh karena dosa, tetapi Yesus Kristus telah memberi kita kemenangan atas maut. Ia memberikan kepada kita keselamatan dan kepastian hidup yang kekal. Kita bersyukur bahwa kita punya satu pengharapan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sudah
menang pada saat yang di kayu salib. Karena ngapa? Dia mengalahkan maut semuanya itu. Jadi Tuhan berikan kemenangan kita untuk mengalahkan maut. Karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kepastian, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Satu kerinduan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, bukan kita menjadi orang kaya, tapi banyak orang persepsi itu banyak keliru. Karena ngapa? Kalau percaya kepada Tuhan, jalan hidupnya aman. Kalau percaya kepada Tuhan, banyak orang katanya bisa hidup kaya. Itu keliru pemahaman itu. Karena ngapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kepada kita, Tuhan beri kekuatan kepada kita, Tuhan berikan kepastian hidup kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Karena Tuhan akan mengalahkan, karena Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan itu masalah dosa. Tuhan Yesus berikan kemenangan kepada kita, kita bisa mengalahkan, yaitu maut. Jadi kemenangan Tuhan berikan kepada kita, yaitu kemenangan atas maut. Karena Tuhan memberikan kepada kita keselamatan dan kepastian hidup yang kekal. Yang ketiga, kemenangan atas iblis. Karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib telah memberikan kepada kita kemenangan atas iblis. Kami minta untuk hambanya dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada waktu kayu salib. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Terima kasih. Dalam Kolose pasal 2 ayat 13-15 ini dikatakan bahwa Yesus telah melucuti penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di atas kayu salib, dan iblis telah yang menguasai dunia itu, yaitu iblis yang memperdayakan kita, yang memperundahkan kita manusia. Saudara kita yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Tinggalkan semua tabiat dan kebiasaan dosa. Jangan lari kita, tapi jangan kita biarkan kemenangan itu digagalkan oleh diri kita sendiri. Kita tinggalkan dosa dan kita jangan takut terhadap kematian, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal. Jangan kita diperdaya oleh iblis, dan setiap siasat iblis atau kuasa iblis telah dilucuti dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita takutlah akan Allah dan kita lawanlah iblis, dan ia akan lari daripada kita. Marilah kita hidup dalam kemenangan dan tetaplah kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Setialah kita sampai akhir, kita berlarilah sampai finish, dan kerajaan Allah, kerajaan surga menanti kita semua. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Yang pertama, kemenangan atas dosa, yang kedua kemenangan atas maut, yang ketiga kemenangan atas iblis. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Bahkan Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib, dan darahnya tercurah untuk menghapus setiap dosa kita, dan setiap hutang kita sudah dilunaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita kemenangan. Hanya dalam Yesus saja kita dapat menang atas dosa. Tuhan Yesus memberikan kepada kita menang atas dosa. Tuhan berikan kemenangan kepada kita untuk kita menang, berikan kemenangan kita atas maut. Dan selanjutnya Tuhan berikan kemenangan kepada kita atas iblis. Kita takut akan Tuhan, kita lawan iblis dan tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Banyak hal yang ditawarkan oleh iblis. Kenapa? Keinginan dunia, keinginan mata, keinginan banyak hal, keangkuhan hidup. Tapi kita tanggalkan semua itu. Kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus supaya Tuhan mampukan kita bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku firman, supaya kita setialah sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan kita, kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita dapat menerima upah hidup yang kekal, yaitu surga.